samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, udah pada kenyang semua? Kenyang. Masih semangat kan? Masih. Oke. Baik, yang terhormat Bapak Kantri Setiawan, Pak Barja, Bu Dwi, serta Bapak driver and co-driver serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian Yogyakarta dan juga Malioboro. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Tata Yolanda, saya biasa dipanggil Tata. Saya dari kelas 11 WP1. Nah, sebelumnya saya ingin mengisi tahu bahwa nanti di akhir pembahasan kesenian Yogyakarta akan ada kuis atau soal. Di sini teman-teman bisa disimak ya nanti pembahasan saya. Kalau misalnya kalian bisa jawab, nanti akan mendapatkan hadiah dari saya. Kesenian Yogyakarta. Yogyakarta ini merupakan kota yang dikenal sebagai kota pelajar. Akan tetapi selain sebagai kota pelajar, Yogyakarta ini bisa dikenal sebagai kota budaya. Yakini kota dengan berbagai budaya yang masih kental dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Yogyakarta. Ragam kesenian tradisional ini juga telah dilestarikan oleh seniman-seniman Yogyakarta. Gak hanya di Yogyakarta, ragam kesenian tradisional ini juga telah dipentaskan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Contohnya itu ada wayang kulit yang telah sangat populer juga di luar Indonesia. Selain wayang-wayang, ada seni tari juga yang sudah beberapa kali ditampilkan di negara-negara lain seperti Jepang. Contohnya itu ada tari serimpi, tari kelana alus, tari beksan laung ageng, tari golek ayun-ayun, dan masih banyak tari-tarian tradisional yang lainnya. Ada juga beberapa ragam jenis tradisional Yogyakarta. Yang pertama itu ada ketoprak. Ketoprak ini merupakan kesenian tradisional Yogyakarta yang dipentaskan dalam bahasa Jawa. Kostum dari pemain tersebut ia menyesuaikan alur dan jalan cerita serta selalu diiringi irama gamelan dan keprak. Nah, yang kedua ada wayang kulit. Sesuai dengan namanya, wayang kulit ini biasanya dibuat dari kulit kerbau atau kulit lembu. Wayang kulit saat ini sudah sangat populer sehingga banyak para orang asing yang ingin datang untuk mempelajari seni perwayangan tersebut. Sampai saat ini wayang kulit tetap digemari dan menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para wisatawan. Yang ketiga itu ada wayang wong. Wayang wong ini adalah wayang yang menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita pada wayang tersebut. Ceritanya juga hampir sama dengan cerita-cerita pada wayang kulit. Yang keempat ada wayang golek. Ada yang tahu wayang golek? Tahu. Nggak tahu. Tahu. Wayang golek ini terbuat dari kayu dan cara memainkannya yaitu dengan cara menggerak-gerakkan bonekanya sambil mengeluarkan suara yang dimana suara itu dikeluarkan oleh sebuah dalang pada wayang tersebut. Nah, yang terakhir ini ada jatilan. Jatilan ini merupakan kesenian tradisional Yogyakarta yang telah populer juga nih di Yogyakarta. Jatilan ini tidak hanya terdapat di Yogyakarta, tetapi terdapat juga di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jatilan ini memiliki ciri khas utama, yaitu ia menggunakan kuda dari anyaman bambu, serta dengan sejumlah penari dan musik pengiring. Keunikan lain yang terletak pada tarian, musik pengiring, kostum tata rias, seni pertunjukan adanya unsur magis, serta ritual yang mampu menyita perhatian banyak orang. Yogyakarta juga mempunyai baju adat khas loh. Ada yang tahu nggak namanya apa? Enggak. Namanya itu surjan. Surjan ini adalah pakaian yang dipakai oleh laki-laki, meski banyak juga perempuan yang mengenakan dalam bentuk kebaya. Pakaian ini digunakan pada saat upacara adat yang dipadukan dengan kain jarik dan juga blangkon. Apa sih keunikan dari pakaian ini? Keunikan ini
terletak pada bahannya. Mayoritas bahan yang digunakan adalah beludru berwarna hitam. Selain terletak pada bahannya, keunikan lain yang dimiliki pada pakaian laki-laki, ia menggunakan motif feminim seperti bunga-bunga contohnya. Yogyakarta juga mempunyai makanan khas, yaitu yang pertama ada gudeg. Gudeg ini yang menjadi ikon utama di daerah istimewa Yogyakarta. Udah ada yang pernah coba gudeg? Pernah, ada yang pernah, ada yang belum. Oke. Yang kedua ada gatot. Ada yang tahu gatot? Tahu. Gatot ini adalah singkong kering ya kalau nggak salah, disayat kecil-kecil dan ditaburkan dengan gula dan juga kelapa biasanya. Teksturnya ini kenyal-kenyal gitu. Nah yang ketiga ada bapia. Udah nggak asing ya sama bapia ini ya. Di sekitar kita juga banyak. Cuma bedanya itu yang di Yogyakarta ya agak beda sedikit sama yang di sekitar kita. Yang keempat ada geplak. Geplak ini adalah makanan khas dari Bantul, Yogyakarta. Makanan ini kuliner yang dibuat dari parutan kelapa dengan gula merah atau gula pasir. Keberadaannya juga sudah sangat banyak di sekitar kita juga. Geplak ini biasanya dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta. Yogyakarta mempunyai tempat wisata yang sangat populer yang kemarin kita sudah kunjungi beberapa tempat wisata. Yang pertama ini ada Gua Pindul. Gua Pindul ada Malioboro juga ada. Pantai Parangtritis dan masih banyak lagi ya tempat-tempatnya. Tahu. Gatot ini adalah singkong kering ya kalau nggak salah, disayat kecil-kecil dan ditaburkan dengan gula dan juga kelapa biasanya. Teksturnya ini kenyal-kenyal gitu. Nah yang ketiga ada bapia. Udah nggak asing ya sama bapia ini ya. Di sekitar kita juga banyak. Cuma bedanya itu yang di Yogyakarta ya agak beda sedikit sama yang di sekitar kita. Yang keempat ada geplak. Geplak ini adalah makanan khas dari Bantul, Yogyakarta. Makanan ini kuliner yang dibuat dari parutan kelapa dengan gula merah atau gula pasir. Keberadaannya juga sudah sangat banyak di sekitar kita juga. Geplak ini biasanya dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta. Yogyakarta mempunyai tempat wisata yang sangat populer yang kemarin kita sudah kunjungi beberapa tempat wisata. Yang pertama ini ada Gua Pindul. Gua Pindul ada Malioboro juga ada. Pantai Parangtritis dan masih banyak lagi ya tempat-tempatnya. Nah di sini sesuai perkataan saya tadi, yang pertama di sini saya akan mengadakan kuis atau soal buat teman-teman semua. Yang pertama itu soalnya apa sih nama baju adat Yogyakarta? Oke, apa tuh? Enggak, salah. Apa? Ada yang tahu lagi gak? Dikit lagi. Budi, boleh Bu Dwi, silakan. Dikit lagi Bu Dwi. Beda huruf deh, satu doang, salahnya. Apa nih? Ada yang tahu gak? Apa dia? Angkat tangan dulu yang mau jawab. Oke, boleh maju, dapat hadiah. Yeay. Namanya itu surgen ya teman-teman. Gimana? Masnya tolongin Tata dah. Ini dulu. Gemas untuk kamu. Terima kasih. Sama-sama. Nah lanjut, pertanyaan kedua itu apa makanan khas Yogyakarta yang menjadi ikon utama? Apa? Lah bukan. Nah iya kuda, boleh aku maju. Asik. Lagi. Nah nanti di akhir akan ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan.
Di sini kita lanjut ke penjelasan Malioboro. Malioboro ini merupakan salah satu jalan yang ada di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Malioboro ini terkenal sebagai pusat kebudayaan pedagang dan seni rakyat. Di sepanjang jalan ini banyak sekali para pedagang yang menjual barang-barang unik nih, misalnya seperti batik, kerajinan tangan, ada perhiasan juga seperti aksesoris-aksesoris yang sangat cantik-cantik, dan ada cenderamata. Barang-barang ini biasanya Barang-barang ini biasanya dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Apa sih yang membuat terkenal di Malioboro ini? Kawasan Malioboro ini terletak sangat strategis yaitu di antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Bagi sebagian besar wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Malioboro ini sudah tak asing sebagai tempat berwisata belanja yang paling diminati di Yogyakarta. Malioboro ini merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Oke. Ya nih, masih ada satu hadiah deh. Tebak nih, nama lengkap saya siapa? Ya, siapa? Ya, ada 3 tuh. Udah bareng-bareng ya? Nggak apa-apa ya? Tinggal 1. Ambil. Ini belakang pinter-pinter amat romannya. Terima kasih yang sudah menjawab. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir pembahasan ini. Saya harap teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.